Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah pengawasan produk, Ibu Stasia Reviani MG SEMSM, dan juga teman-teman kelas A yang berbahagia. Pada kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai inspection report, lab code, dan untuk anggota kelompok kami ada yang pertama Denik Puput Wijayanti dengan NIM 001. Selanjutnya ada saya sendiri Irena Rahmawati dengan NIM 002. Selanjutnya ada Fahtur Rosi dengan NIM 003. Selanjutnya ada Aderimna Karina Boru Sembiring dengan NIM 004. Dan yang terakhir ada Marta Ulina Boru Sitorus dengan NIM 006. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari laporan inspeksi yang telah dilakukan oleh perusahaan, di mana meliputi kuantitas, warna, style, artwork, dan juga label. Yang pertama adalah quantity atau kuantitas, di mana hasil dari inspeksi terhadap produk yang dikirimkan ini adalah tidak sesuai dikarenakan ditemukan sekitar 3000 pieces produk itu finish but not pack, di mana produk tersebut belum dikemas secara baik, dan sisanya sekitar 25.000 sekian itu ditemukan semi finish. Lalu untuk color atau warna dari produk yang telah dikirimkan ini, untuk hasil inspeksinya sendiri sudah oke, di mana hanya terdapat sedikit perbedaan antara sampel dan juga produk yang telah diinspeksi, di mana produk yang telah diinspeksi ini memiliki tone warna lebih putih sedikit dibandingkan sampel yang telah diberikan kepada perusahaan inspeksi. Untuk jenis dari warna produk yang telah dikirimkan itu adalah gray scale 4 to 5, dan selanjutnya ada style atau bentuk dari produk, di mana hasil dari penilaian inspeksi sudah oke atau sudah sesuai, di mana bentuknya sudah mirip dengan sampel yang telah diberikan kepada perusahaan. Selanjutnya ada artwork, dan juga untuk artwork ini hasil inspeksinya juga sudah sesuai dikarenakan mulai dari general design, lalu ada general quality and design, spelling, jenis fontnya juga, boldness, colors, lalu ada dimensi produknya, dan juga positioning produk dari atas, dari samping itu sudah bahkan dari jahitan dan garis lekuk jahitannya itu sudah sesuai gitu dengan sampel yang telah diberikan, sehingga untuk hasilnya pun inspeksinya dikatakan sesuai atau lolos seperti itu. Nah, untuk label sendiri, untuk hasil inspeksinya juga sudah sesuai, di mana mulai dari size label, care label, main label itu udah sesuai gitu dengan sampel yang telah diberikan. Yang pertama mungkin akan dijelaskan mengenai quantity, di mana seperti yang telah dijelaskan tadi, untuk quantity of pack produk itu belum ada, dan juga untuk quantity of finish and unpacked produk itu sekitar 3.000 pieces atau 10,65% dari jumlah produk yang dipesan. Dan quantity of semi finish produknya itu ada sekitar 25.159 pieces atau sekitar 89,35% dari jumlah produk yang dipesan. Nah, dengan demikian berdasarkan kriteria inspection yang sudah ditentukan oleh perusahaan, yaitu harusnya 10% dari total produk yang dipesan harus selesai dan dikemas, maka untuk quantity ini, untuk spesifikasi ini dinyatakan not okay atau belum lolos dari inspeksi. Baik, untuk yang selanjutnya adalah colors atau warna dari produk, di mana seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, untuk warna produk itu ditemukan lebih putih dibandingkan dengan sampel yang telah dikirimkan. Namun perbedaan tersebut tidak terlalu signifikan sehingga masih dikategorikan aman gitu, sehingga untuk spesifikasi colors ini hasil inspeksinya dinyatakan oke atau telah sesuai dengan
yang diharapkan. Hal ini juga sudah dikonfirmasi atau ditanyakan juga kepada pihak yang telah memesan dari produk tersebut, dan pihak tersebut tidak keberatan dengan sedikit perbedaan warna tersebut. Dan untuk jenis warna dari produk yang dipesan ini adalah grayscale 4 to 5, dan maka untuk colors ini sudah dinyatakan lolos dalam penilaian inspeksi. Baik, selanjutnya adalah style atau bentuk dari produk, di mana hasil dari inspeksi ini menunjukkan untuk bentuk dari produk yang telah dikirimkan dan diinspeksi ini sudah sesuai dengan sampel yang diberikan, sehingga untuk kategori atau spesifikasi style ini dinyatakan lolos penilaian inspeksi. Selanjutnya ada artwork. Di sini penilaian dari inspeksi ini juga menunjukkan bahwa desain produk, warna, dimensi, font, spelling, dan juga bagian atas dan samping produk ini sudah sesuai, baik dari jahitan dan juga bentuknya dengan sampel yang telah diberikan gitu, sehingga untuk artwork ini juga dinyatakan lolos penilaian inspeksi. Yang terakhir ada label, di mana hasil penilaian dari inspeksi dari label ini menunjukkan bahwa untuk size label, care label, dan juga main label pada produk yang telah dikirimkan ini sudah sesuai dengan sampel yang diberikan kepada perusahaan inspeksi, sehingga untuk kategori label ini dinyatakan lolos untuk penilaian inspeksi. Oke, inspection report pada unit kemasan. Pada produk Lipgloss terdiri dari kemasan unit, kemasan batin, kemasan luar, dimensi karton ekspor, berat karton, serta tanda pengiriman. Inspection report pada unit kemasan, hasil yang diharapkan yaitu 1 piece per polybag dengan kemasan yang dapat mencegah kelembapan jamur pada produk dan bahaya mati lemas pada anak-anak, serta polybag harus memiliki label UVC di sudut kiri bawah. Selain itu, berat karton harus sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh klien, dan juga tanda pengiriman depan karton harus ada di kotak seperti pada rincian spesifikasi yang ditetapkan oleh klien juga. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Marta Ulina BS Sitorus. Di sini saya akan menjelaskan mengenai product dimension. Pada bagian inspeksi ini yang ditentukan yaitu dimensinya. Dengan menentukan dimensi produk, tujuannya agar bisa dipastikan bahwa produk tersebut mempunyai ukuran yang pas saat dikenakan. Selanjutnya, pada proses inspeksi ini ditemukan jumlah catatan yang dimana ditemukan sebanyak 12 kali dan batas maksimum sebanyak 5 kali. Dengan jumlah unit yang diinspeksi sebanyak 50 unit. Adapun bagian yang diinspeksi yaitu yang pertama, panjang lengan dari bahu sebesar 11 cm, bagian lengan yang terbuka sebesar 9 cm, lubang lengan sebesar 2 cm, dan lebar lengan sebesar 10 cm, dan selanjutnya panjang punggung bagian tengah yaitu sebesar 30 cm, dan bagian tinggi kerah yaitu sebesar 3 cm, dan bagian tinggi saku bagian dada yaitu sebesar 5 cm, dan bagian lebar saku dada yaitu sebesar 5 cm. Selanjutnya, bagian lebar saku bagian pinggul di tepi bawah yaitu sebesar 9 cm, dan tinggi saku bagian pinggul yaitu sebesar 7 cm, dan penempatan bordir yang berpusat di atas bagian saku di tengah bordir yaitu sebesar 2 cm dan 2 cm, dan lebar dada yaitu sebesar 26 cm. Selanjutnya lebar pinggang yaitu sebesar 25 cm, dan yang terakhir lebar bahu sebesar 20 cm. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya adalah tes dan persyaratan khusus. Nah, di sini ada beberapa persyaratan dan tes yang dilakukan pada kemeja atau kain berwarna putih. Di antaranya, yang pertama adalah pemeriksaan kerusakan jarum, di mana pengujian kerusakan jarum lulus defek pada percobaan ini
dengan memeriksa apakah tidak ada kerusakan nyata dari jarum dan mengujinya dengan menarik jahitan pakaian tersebut dengan tangan kekuatan 70 Newton selama 10 detik, dan untuk memeriksa lubang jarum jikalau ada cacat atau sobek. Yang selanjutnya itu yang kedua adalah pemeriksaan kancing, di mana pengujian pemeriksaan kancing ini dikatakan lulus dengan melakukan pengujian pemeriksaan kancing dan jahitan yang dibandingkan dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan, baik itu dimensi, bentuk, warna, bahan, dan lubang kancing. Selain itu juga memeriksa kancing yang terpasang dengan kencang dengan menarik kancing tersebut dan melepaskannya, serta mengecek penempatan kancing itu ditempatkan dengan baik dan benar. Lalu kancing tersebut juga masuk melalui lubang kancing yang dapat tembus di lubang yang ada tetapi dapat dilepaskan atau tidak longgar, serta antar kancing harus diberi jarak sesuai sampel persetujuan. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan kantong, di mana pengujian kantong dikatakan lulus dengan dilakukannya pemeriksaan kantong yang dibandingkan dengan spesifikasi atau sampel persetujuan yang sudah ada, dan kantong tersebut sudah terbentuk dengan benar dan terpasang pada posisi yang benar pula. Selain itu, diperkuat dengan jahitan sesuai spesifikasi yang ada. Yang selanjutnya yang keempat itu adalah pemeriksaan pemasangan model, di mana pada pemeriksaan ini setiap produk pada model pakaian yang diproduksi harus dipastikan tidak ada masalah pada model yang sudah disetujui sebelumnya, dengan mengukur setiap ukuran yang tersedia pada pakaian, baik bagian leher, lengan, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya itu adalah yang kelima, uji berat kain, di mana pengujian berat kain ini dikatakan lulus yang dilakukan pengecekan dengan memotong bahan ke ukuran dan jumlah standar serta bagian yang ditentukan untuk digunakan dengan pengujian tersebut. Pada bagian itu harus sesuai dengan spesifikasi yang sudah ada dengan membandingkannya dengan yang sebelumnya. Yang keenam adalah cek bau, di mana pengujian ini dikatakan lulus setelah dilakukannya pengecekan bau produk, apakah ada bau produk yang kurang enak dan dibandingkan dengan sampel persetujuan yang sudah ditentukan, maka hasilnya yang ditemukan setelah dilakukan pengecekan yaitu tidak ada bau yang menyengat atau bau tidak sedap. Yang selanjutnya adalah uji gosok, di mana pengujian ini dikatakan lulus setelah dilakukan pengecekan dengan menggosok produk atau label dengan kain putih kering sebanyak 10 kali pada jarak 10 cm dengan gaya 9 Newton atau 1 kg. Di mana menggosok produk atau label dengan kain putih yang dibasahi air dan dibasahi dengan minyak pula. Pada pengujian ini telah ditetapkan beberapa hal yang memiliki persyaratan, yaitu tidak boleh terjadi perpindahan warna setelah uji kering maupun uji basah. Hasil cetak produk atau label juga harus tetap menempel pada permukaan dan tidak kusam atau terkelupas, serta label peringkat tidak boleh menggulung, terkelupas atau rusak dengan cara apapun. Yang selanjutnya adalah uji kekuatan jahitan, di mana pengujian ini dikatakan lulus setelah dilakukannya pengecekan dengan menarik produk dengan tangan di lokasi jahitan untuk menguji kekuatan jahitan, misalnya antara bahu dan lengan. Yang selanjutnya yang kesembilan, yaitu pemeriksaan spesifikasi warna, di mana pengujian ini dikatakan lulus setelah dilakukan pengecekan dengan memeriksa warna pakaian, apakah sesuai dengan spesifikasi dari klien dan ketentuan yang ada. Nah, selain itu juga dilakukan perbandingan dengan sampel yang ada dengan sebelumnya. Yang selanjutnya yang ke-10, pemeriksaan deteksi logam atau jarum. Pengujian ini dikatakan lulus setelah dilakukannya pengecekan dengan memeriksa masih adanya potongan logam maupun jarum yang dilakukan dengan pendeteksi logam. Nah, jika produk dapat melewati mesin, maka dikatakan produk tersebut lulus dan tidak ada logam maupun jarum yang tersangkut di pakaian yang sudah diproduksi. Yang selanjutnya, yang ke-11, pemeriksaan bayangan warna. Pengujian ini dikatakan lulus setelah dilakukannya pengecekan dengan mengidentifikasi setiap penyimpangan warna dari satu sampel ke sampel lainnya dan periksa bayangan warna tersebut sesuai dengan sampel yang disetujui sebelumnya. Yang selanjutnya adalah tes pemindaian kode batang atau barcode, di mana pengujian ini dilakukan pengecekan dan setiap barcode yang sudah tersedia pada setiap produk dapat terhubung dengan PC yang sesuai dengan spesifikasinya dan harus dapat dipindai yang memiliki nomor yang benar. Yang selanjutnya yang ke-13,
adalah perbandingan sampel persetujuan. Pengujian ini dikatakan lulus setelah dilakukannya pengecekan dimensi, bentuk, gaya, warna produk terhadap sampel persetujuan. Yang selanjutnya adalah yang ke-14, pemeriksaan kepadatan jahitan. Pengujian ini dikatakan lulus setelah dilakukannya pengukuran jahitan per inci dan kemudian dibandingkan dengan spesifikasi atau sampel persetujuan. Yang selanjutnya adalah ke-15 adalah pemeriksaan simetri. Nah, pengujian ini dikatakan lulus setelah melakukan pengecekan dengan memastikan simetri produk menggunakan alat ukur yang sudah tersedia. Selanjutnya, yang ke-16 adalah pemeriksaan label, di mana pengujian ini dikatakan lulus setelah dilakukan pemeriksaan label yang telah ditentukan pada produk yang sudah sesuai dengan spesifikasi yang disetujui, dan informasi pada label juga harus sesuai dengan spesifikasi dan tidak dimodifikasi dengan stiker tambahan lainnya. Yang terakhir itu adalah tes tanda, di mana pengujian ini dikatakan lulus setelah melakukan pengecekan pada bagian yang dekat dengan kancing, memeriksa seluruh pakaian, tidak ada bekas pena dan memastikan potongan-potongan kain tidak ada bekas pena atau noda lainnya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Deni Putri Jayanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang cacat-cacat yang ditemukan pada produk Just Lab. Nah, pada penelitian yang sudah dilakukan, cacat atau defects digolongkan menjadi dua, yaitu ada minor defects dan major defects. Untuk yang minor defects, yaitu yang pertama ada goresan yang kurang dari 2 cm. Nah, 2 cm ini yaitu adalah ukuran standar yang sudah ditetapkan perusahaan untuk produk Just Lab ini. Nah, apabila goresan ini melebihi dari 2 cm, dia akan masuk ke dalam golongan major defects. Kemudian yang kedua ada jahitan yang kurang rapi. Jahitan yang kurang rapi yang dimaksud adalah seperti mungkin jahitan miring atau jahitan berlengkuk-lengkuk seperti itu. Kemudian untuk yang major defects, yang pertama yaitu seperti yang awal tadi saya jelaskan, ada goresan yang melebihi dari ukuran 2 cm. Nah, yang kedua ada yaitu bekas kotoran yang lebih dari 2 cm juga. Nah, 2 cm ini juga tidak hanya mencakup pada goresan tetapi juga bekas kotoran. Kemudian yang ketiga ada benang yang ujungnya belum dipotong setelah penjahitan. Nah, ini termasuk ke dalam major defects. Perusahaan menggolongkan ini menjadi major defects mungkin karena ini akan mempengaruhi penampilan dari Just Lab tersebut. Kemudian yang keempat yaitu ada salah satu bagian yang hilang. Nah, ini sangat menurut mereka untuk fatal ya untuk masuk ke dalam major defects. Karena apa? Karena dengan ada hilangnya satu bagian, misalnya kita ada kancing ataupun saku yang hilang, maka itu akan mempengaruhi dari tampilan itu tersendiri dan juga mempengaruhi fungsi dari Just Lab mungkin. Kemudian ada cacat jahitan seperti yang minor defects, tapi cacat jahitan yang dimaksud di sini adalah lebih parah, mungkin hingga bagian lengan tidak terbuka atau mungkin bagian lengan itu tertutup, tidak ada bagian tangan untuk masuk, seperti itu bisa digolongkan ke dalam major defects. Kemudian selanjutnya ada kerutan atau gelombang akibat jahitan. Nah, pada pinggir jahitan baju atau Just Lab seperti ini, mungkin ada gelombang karena kerutan atau jahitan yang mengkeriting karena terjahit. Nah, itu dimasukkan ke dalam major defects. Kemudian selanjutnya ada bagian produk tidak sejajar, misal lengan kanan dengan lengan kiri itu tidak sejajar. Nah, itu dimasukkan ke dalam major defects. Kemudian selanjutnya ada produk tidak sesuai dengan ukuran yang sudah diterapkan oleh perusahaan. Misalnya standar perusahaan memberi label Just Lab itu ukuran L, akan tetapi ketika digunakan ukuran tersebut lebih kecil dan sesak bagi pengguna L pada umumnya. Nah, ini termasuk ke dalam major defects. Baik, itu saja penjelasan dari saya terkait cacat-cacat yang terdapat pada produk Just Lab. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan apabila dari teman-teman atau Bapak Ibu guru ingin
memberikan saran, kritikan atau pertanyaan bisa mengisi kolom komentar di bawah ini. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.